saya Mary Nurlita Fitra Dwika dengan NIM 1907211000063. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang syarat-syarat dari rawi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari rawi. Rawi itu sendiri berarti orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam kitab. Rawi yang pertama berasal dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, dan rawi yang terakhir adalah orang yang membukukannya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad dan lain-lain. Syarat-syarat dari rawi itu sendiri yang pertama yaitu adil. Adil menurut muhaddisin adalah yang dimaksud istiqomatuddin dan al-muru'ah. Yang kedua yaitu muslim. Menurut ijma, seorang rawi pada waktu meriwayatkan suatu hadis, dia harus seorang muslim. Yang ketiga yaitu balik. Yang keempat yaitu berakal. Yang kelima yaitu tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar dan dosa kecil. Yang keenam yaitu dabit. Dabit itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, dabit dalam arti kuat hafalannya dan daya ingatnya. Yang kedua yaitu dabit dalam arti dapat memelihara kitab hadis dari gurunya dengan sebaik. Baik, saya Fika Amalna sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahammul wal ado. Tahammul artinya itu adalah penerimaan sebuah hadis dari perawi, dan itu menggunakan metode-metode penerimaan hadis, dan itu yang saya akan jelaskan nanti setelah ini. Dan yang kedua itu adalah wal ado. Wal ado itu penyampaian sebuah hadis atau periwayatan sebuah hadis kepada orang lain, seperti itu. Syarat-syarat tahammul itu ada 3. Yang pertama itu adalah minimal usianya itu 5 tahun. Yang kedua itu adalah dikutip dari pendapat Al-Hafidh Musa bin Harun, itu bahwa kegiatan mendengar yang dilakukan oleh anak kecil itu dinilai lebih absah ketika ia itu bisa membedakan antara sapi dan himar. Dan yang ketiga itu adalah keabsahan anak kecil dalam mendengar hadis didasarkan pada adanya tamyiz. Syarat-syarat wal ado itu ada 4. Yang pertama itu adalah balik. Yang kedua itu adalah Islam. Yang ketiga itu adalah sifat adil, dan yang keempat itu adalah dobit, harus dobit. Yang terakhir itu adalah metode penerimaan hadis. Metode penerimaan hadis itu ada 7. Yang pertama itu adalah as-sama, yang artinya itu mendengarkan. Yang kedua itu adalah al-qiraah. Yang ketiga itu adalah al-ijazah, yang artinya rekomendasi. Mohon maaf ya, ini rame karena di sini ada acara. Dan yang keempat itu adalah al-munawalah. Yang kelima itu adalah al-wasiyah, dan yang terakhir itu adalah al-wijadah. Cukup sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Hatimah, NIM 150. Di sini saya akan menjelaskan tentang periwayatan hadis dengan lafaz dan dengan makna. Pertama, saya akan menjelaskan tentang periwayatan hadis dengan lafaz. Periwayatan hadis dengan lafaz yaitu adalah meriwayatkan hadis sesuai dengan lafaz yang mereka terima dari Nabi Muhammad SAW. Dengan istilah lain yaitu meriwayatkan hadis dengan lafaz yang masih asli atau masih murni dari Nabi Muhammad SAW. Mereka terus berusaha agar periwayatan hadis sesuai dengan redaksi dari Nabi Muhammad SAW, bukan menurut redaksi perawi sendiri. Jadi yang dimaksud dengan periwayatan hadis dengan lafaz ini yaitu adalah meriwayatkan hadis atau lafaz hadis yang memang benar-benar murni atau masih asli dari Nabi Muhammad SAW tanpa pengurangan, penambahan kata.
walaupun itu hanya satu kata. Dan setelah itu saya akan menjelaskan tentang periwayatan hadis dengan makna. Periwayatan hadis dengan makna yaitu meriwayatkan hadis dengan lafaz yang disusun perawi sendiri sesuai dengan makna yang mencakup oleh ucapan, perbuatan, ataupun itu seperti sifat Nabi Muhammad SAW. Dalam periwayatan hadis dengan makna ini hanya diperselisihkan para ulama, yaitu diriwayatkan oleh para sahabat dengan maknanya saja. Tidak sebagaimana dilafadzkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW hanya dipahami maksudnya saja. Hal ini dikarenakan para perawi tersebut tidak sama daya ingatannya, ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi maksud dari periwayatan hadis dengan makna ini yaitu meriwayatkan hadis dengan maknanya saja. Karena hal ini dikarenakan perawi tersebut tidak ingat dengan lafaz atau lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi perawi tersebut hanya meriwayatkan maknanya saja, karena perawi tersebut daya ingatannya ada yang lebih kuat maupun ada yang lemah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Utarian Nuraisya Octavian, NIM 044. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu istilah-istilah dalam periwayatan hadis. Istilah yang pertama yaitu tahammul wa'ada al-hadis. Ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan tahammul adalah mengambil atau menerima hadis dari seorang guru dengan salah satu cara tertentu. Dalam masalah ini, tahammul sebenarnya masih terjadi perbedaan pendapat di antara para kritikus hadis terkait dengan anak yang masih di bawah umur atau belum balik, itu apakah nanti boleh atau tidak menerima hadis, yang nantinya juga berimplikasi seperti diungkapkan oleh Al-Khamani pada boleh atau tidaknya hadis tersebut diajarkan kembali setelah ia mencapai umur balik atau malah sebaliknya. Kemudian ada secara etimologis berarti secara etimologis berarti sampai atau melaksanakan. Secara terminologis ada berarti sebuah proses mengajak atau meriwayatkan hadis dari seorang guru kepada muridnya. Dengan demikian, tahammul wa'ada al-hadis adalah meriwayatkan dan menyampaikan hadis kepada murid atau proses memproseskan hadis setelah ia menerima dari seorang guru. Kemudian istilah yang kedua ada rawi. Rawi menurut bahasa adalah orang yang meriwayatkan hadis dan semacamnya. Sedangkan menurut istilah yaitu orang yang menukil, memindahkan atau menuliskan hadis dengan sanadnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Adapun syarat-syarat rawi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu yang pertama Islam, karena itu hadis dari orang kafir itu tidak diterima. Kemudian yang kedua ada baligh, hadis dari anak kecil juga ditolak. Kemudian yang ketiga adalah sifat adil. Yang terakhir teliti, cerdas, dan kuat hafalannya. Kemudian poin yang ketiga, istilah periwayatan hadis yang ketiga adalah rijal al-hadis. Yang dimaksud dengan rijal al-hadis adalah orang-orang yang terlibat dalam periwayatan sebuah hadis, baik ia sebagai periwayat yang berkedudukan sebagai sanad maupun ia yang sebagai mukharrij.
atau yang berkedudukan sebagai rawi yang menghimpun hadis berkenan dalam kitabnya. Kemudian poin yang keempat yaitu mukharrij. Kata mukharrij merupakan bentuk isim fa'il atau bentuk pelaku dari kata takhrij atau istikhraj dan ikhraj, yang di dalam bahasa diartikan menampakkan, mengeluarkan, dan menarik. Sedangkan menurut istilah mukharrij ialah orang yang mengeluarkan, menyampaikan, dan menuliskan ke dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seorang guru atau dari gurunya. Di dalam suatu hadis biasanya disebutkan pada bagian terakhir nama dari orang yang telah mengeluarkan hadis tersebut. Semisal mukharrij terakhir yang dimaksud dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim ialah Imam Bukhari atau Imam Muslim dan begitu seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang berkedudukan sebagai rawi yang menghimpun hadis berkenan dalam kitabnya. Kemudian poin yang keempat yaitu mukharrij. Kata mukharrij merupakan bentuk isim fa'il atau bentuk pelaku dari kata takhrij atau istikhraj dan ikhraj, yang di dalam bahasa diartikan menampakkan, mengeluarkan, dan menarik. Sedangkan menurut istilah mukharrij ialah orang yang mengeluarkan, menyampaikan, dan menuliskan ke dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seorang guru atau dari gurunya. Di dalam suatu hadis biasanya disebutkan pada bagian terakhir nama dari orang yang telah mengeluarkan hadis tersebut. Semisal mukharrij terakhir yang dimaksud dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim ialah Imam Bukhari atau Imam Muslim dan begitu seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kelima yaitu tentang gelar ahli atau ulama hadis. Para imam hadis mendapat gelar keahlian dalam bidang imam hadis sesuai dengan keahlian, kemahiran, serta kemampuan hafalannya. Berikut ini adalah gelar keahlian hadis. Yang pertama yaitu Amirul Mukminin fil Hadis. Gelar ini diberikan kepada para khalifah setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka yang memperoleh gelar ini adalah yang pertama Syu'ban ibnu Al-Hajjaj, yang kedua yaitu Sufyan Ats-Tsauri, yang ketiga yaitu Ishaq bin Rawahi, yang keempat yaitu Ahmad bin Hambali, yang kelima yaitu Al-Bukhari, yang keenam yaitu Ad-Daruqutni, dan yang terakhir yaitu Imam Muslim. Yang kedua yaitu Al-Hakim, yaitu suatu gelar keahlian bagi imam-imam hadis yang menguasai seluruh hadis yang marwiyah atau diriwayatkan, baik matan maupun sanadnya, dan mengetahui takdil dan tarjihnya. Yang mendapat gelar-gelar ini yaitu Ibnu Dinar, Al-Laits bin Sa'ad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Yang ketiga yaitu Al-Hujjah. Gelar keahlian ini bagi para imam yang sanggup menghafal 300.000 hadis baik matan, sanad, maupun perihal si rawinya tentang keadilan, kecacatannya, dan biografinya. Yang mendapat gelar ini yaitu Hisham bin Urwah, Abu Ghazali Muhammad bin Al-Walid, dan Muhammad Abdullah bin Amrin. Yang keempat yaitu Al-Hafiz. Gelar untuk ahli yang dapat mensahihkan sanad dan matan hadis serta dapat mentakdilkan dan menadimyati. Yang mendapat gelar ini yaitu Ibnu Hajar Al-Asqaluni dan Ibnu Daqiqi Al-Lik.
Yang kelima yaitu al-muhaddis dan yang terakhir yaitu al-musnad.